Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa ada 4 wanita ahli surga. Siapa itu, Bu? Beliau adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau tiang bilang sallallahu alaihi wasallam, kita rame bersalawat. Yang kedua adalah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah siapa, Bu? Khadijah bin Khuwailid. Kemudian yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim. Maka keempat wanita tersebut menjadi istimewa, menjadi ahli surga, Bu. Kenapa? Karena keempat wanita tersebut memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh para wanita lainnya, baik di bumi maupun di surga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Maryam binti Imran. Dia adalah wanita mulia yang melahirkan seorang nabi yang bernama Isa alaihissalam, yang kemuliaannya itu hingga Allah abadikan dalam sebuah surat yang bernama surat Maryam. Kemudian kita mengenal Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan dan kemuliaan daripada Fatimah binti Rasulullah, karena sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya hingga dia memiliki gelar, memiliki nama yang banyak, Bu. Namanya selain daripada Fatimah adalah At-Tahirah, yang artinya suci, Az-Zaki yang artinya suci, Al-Mubarak yang artinya benar. Ya, banyak namanya Fatimah. Kemudian Al-Mardiyah, ada namanya Bu Mardiyah, perempuan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengenal Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita pertama yang beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istri pertama Rasul yang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya, harta bendanya untuk keperluan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengenal Sayyidah Asiyah. Beliau adalah perempuan yang kokoh, yang tangguh keimanannya, Bu. Walaupun suaminya seorang yang kafir, yaitu Fir'aun. Fir'aun orang kafir, bengis, kejam. Tetapi Sayyidah Asiyah mampu mempertahankan kekokohan keimanannya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan dulu kisah tentang bagaimana
kemuliaan daripada perempuan-perempuan miniatur yang disediakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh suri teladan yang mesti kita teladani ketaatan dan kesalehannya, Bu. Kita tinggalin dulu yang ingin mengatakan bahwa di akhirat kelak, Bu, maka tempat kita yang abadi adalah hanya satu di antara dua pilihan, Bu, yaitu surga. Surga, Bu, satu di antara dua pilihan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Maka Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama, boleh dilanjutkan, Bu, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Terus qulu hadhihi apa min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang surga ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan bahwa mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberi rizki dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberikan rezeki yang serupa di sana. Mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Ataukah kita akan memilih tempat, Bu, neraka yang diperuntukkan kepada orang-orang yang ingkar? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika malaikat Jibril diutus untuk menerima wahyu yang bunyinya wa innama jahannama lamawa'ida hum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat akhir yang dijanjikan untuk mereka semua. Siapa, Bu? Orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu, Bu, kita tidak mau transitkan di neraka. Tidak mau kan, Bu? Jangankan transit di neraka, Bu, kita kemarin sempat diuji dengan situasi corona yang barangkali ada di antara kita di sini yang kena, Bu. Ada enggak, Bu? Ada. Itu ceritanya, kebetulan teman tiang ya. Ceritanya kan kita makannya enak, minum obat di tempat, tetapi kita ditaruh dalam sebuah ruangan yang sangat gelap, Bu. Kemudian itu sangat menakutkan. Bagaimana dengan neraka yang menyala-nyala, Bu? Bagaimana dengan hari yang berbeda antara akhirat dengan di dunia? Kalau di akhirat satu hari, Bu, tetapi di dunia kita 1000 tahun. Bagaimana ceritanya, Bu, satu hari dengan 1000 tahun? Maka Allah katakan, inna yawma 'inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sanggup, Bu? Sanggup transit sebentar saja? Tidak sanggup. Kalau kita transit di
Solo. Ya. Masya Allah indahnya. Kita juga terapung-apung di lautan. Kita tidak akan takut karena sambil kita melihat Suramadu. Tapi kalau kita harus transit, Bu, di tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka kepada perintah Allah, tentu kita tidak sanggup, Bu. Karena apa, Bu? 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, Bu, mudah-mudahan kita tidak transit, Bu. Mudah-mudahan kita tidak dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nerakanya dulu, baru kita dihantarkan ke surga. Oleh karenanya tambah, Bu, doanya pada tahiyat akhir. Sebelum tasyahud akhir, Bu, tambah doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hindarkanlah hamba-Mu dari neraka jahanam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Dan hindarkanlah kami ya Allah. Hindarkanlah aku, hindarkanlah hamba-Mu ini dari azabku kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Dan jauhkanlah aku ya Allah dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah dajjal. Enggak sanggup kita, Bu, transit sebentar saja. Tapi kalau di Kelewet betah berapa hari, Bu? 1 hari kuat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ambil lagi di sini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi surga dan neraka dari ujung sana ke ujung sana. Maka sebelum kita melalui surga, Bu, kita mesti lewat dulu neraka. Di atas neraka itu, Bu, ada jalan lurus yang diberi nama dengan Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim. Jadi di Siratul Mustaqim ini adalah cara Allah melihat hambanya, siapa yang cepat nyampe ke surga. Ada orang yang baru melangkah jatuh, Bu. Ada orang yang langkahnya 2-3 kali jatuh, Bu. Ada yang berjalan di Siratul Mustaqim selama 1 pekan gak nyampe, Bu. Ada juga orang yang berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum juga nyampe ke surga, Bu. Tetapi ada juga orang yang berjalan santai, namun dia seperti berlari. Siapa itu, Bu? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan kita, Bu, bisa mengikuti jejak Rasulullah untuk berjalan dengan cepat di atas Siratul Mustaqim. Tidak cepat jatuh, Bu. Jangan kita melangkah 1 kali kita terjatuh. Bagaimana rasanya, Bu? Tadi sudah kita diberitahu bahwa 1 hari itu di dunia, di akhirat 1 hari, di dunia 1000 tahun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya banyak cara yang Allah berikan untuk kita bisa masuk surga dengan cepat. Banyak cara.
Maka apabila ada salah satu di antara kita ini yang suaminya barangkali seorang pemabuk, yang suaminya seorang penjudi, yang suaminya adalah orang yang tidak memperhatikan haknya sebagai suami kepada anak dan istri, kerjaannya hanya mukul saja ketika pulang melakukan kemaksiatan, maka jangan kita tergesa-gesa untuk mengatakan kita pisah. Yang kita lakukan adalah ketika suami kita mabuk, ketika suami kita menjadi seorang penjudi sekalipun, Bu, janganlah kita hinakan. Karena dia adalah imam yang telah kita pilih sebelum kita menikah. Maka ketika ujian ini tiba, Bu, yang kita lakukan adalah mendoakan kebaikannya. Ya Allah, jadikanlah suami hamba orang-orang yang soleh. Ya Allah, tuntunlah suami hamba ke jalan yang benar. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami hamba, agar suami hamba bisa membimbing kami sekeluarga. Begitu doanya, Bu. Jadi jangan ketika suami kita pulang tanpa membawa uang, ngeja enggak, nah di bawah jamaah jauh gimana, Bu? Ada yang begitu? Insya Allah muslimah yang ada di Batu Yang ini semua ridho melihat kedatangan suami tanpa membawa sesuatu. Maka itu jalan kita, Bu, menuju mudah masuk surga. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita mendoakan suami kita, terus kita minta agar suami kita ini ditetapkan hatinya dalam agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba pada agama. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada di antara kita yang memiliki suami-suami yang kita tidak kuat menghadapinya, minta, Bu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di sepertiga malam, katakan kepada Allah, ya Allah, rubah suami hamba ya Allah, rubah ya Allah. Allah suruh kita, Bu, untuk terus berkeluh kesah kepada Allah tentang kondisi suami kita yang belum baik di mata kita, Bu. Bangun di sepertiga malam, kita minta. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, minta kepadaku, aku akan beri, aku akan kabulkan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu bersabar, jika kita mampu menahan diri untuk terus mendoakan keburukan-keburukan suami kita, maka kita adalah perempuan-perempuan yang insya Allah mampu mencontoh sifat daripada Asia. Bu, gimana kejamnya Fir'aun, Bu? Fir'aun adalah seorang raja yang kejam, yang zalim di zamannya, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Fir'aun pembunuh, Bu. Setiap bayi laki-laki yang baru lahir akan dibunuh. Kenapa, Bu? Karena dia takut kekuasaannya akan diambil oleh laki-laki yang baru lahir, termasuk ingin membunuh Nabi Musa alaihi salam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang hari ini keadaannya yang tidak baik-baik saja suaminya, Bu, jangan berkeluh kesah. Tinggal ngomong sama Allah, Bu. Tinggal minta sebagaimana Asia selalu meminta kepada Allah untuk menguatkan keimanannya di tengah-tengah kekafiran suaminya.
Yang hebat itu apa, Bu? Maka kenapa Asiyah dikatakan sebagai perempuan surga? Kenapa, Bu? Karena sezalim apapun suaminya, sejahat apapun suaminya, Bu, seburuk apapun suaminya, sekiranya suami itu cocoknya masuk neraka, tetapi dia tetap mengabdi dan tetap taat kepada suaminya, Bu. Yang tidak dia taati adalah kemusyrikan suami. Jadi siapa-siapa yang kuat dan sabar menghadapi suaminya yang hari ini barangkali belum sebaik yang kita mau, maka dialah ahli surga. Dia adalah Asiyah, Bu. Asiyah zaman now. Asiyah masa kini, insya Allah. Kenapa kita menyamakan diri kita sebagai Asiyah, Bu? Karena Rasulullah sendiri menjadikan mereka adalah miniatur kita. Rasulullah menjadikan keempat perempuan solehah ini menjadi contoh suri teladan buat kita. Maka jika kita mampu, maka kita sama. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun saking kejamnya. Jadi ketika memilih Asiyah dulu menjadi istrinya, ibunya tidak ridho. Bapaknya Asiyah tidak ikhlas untuk dipersunting anaknya dengan seorang raja yang kafir dan zalim. Tapi untuk mendapatkan Asiyah, Fir'aun menghukum kedua orang tua Asiyah, Bu, untuk mendapatkan cinta Asiyah. Maka apa yang terjadi, Bu? Setelah Asiyah menikah dengan Fir'aun, Asiyah tetap saja menjadi istri yang soleh, menjadi istri yang selalu mengabdi. Bahkan ketika Fir'aun tahu, ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di Sungai Nil, maka apa kata Asiyah, Bu? Jangan dibunuh wahai suamiku, karena dia akan menjadi penipu lara bagiku dan bagimu kelak. Kata Asiyah, maka luluh lantahlah jiwa Fir'aun, Bu. Fir'aun tidak jadi membunuh Nabi Musa, bahkan dipelihara. Yang walaupun setelah besar, Nabi Musa alaihissalam menarik-narik jenggot Fir'aun. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Fir'aun mengetahui keimanan daripada Sayyidah Asiyah, maka Fir'aun begitu marah, Bu. Karena kemarahannya, maka Asiyah diminta oleh algojo Fir'aun untuk diikat kedua tangannya dan diikat kedua kakinya di atas padang pasir yang tandus dan panas. Bisa kita bayangin, Bu? Tetapi walaupun demikian, dia tetap mengatakan kepada Fir'aun, dia mengakui Fir'aun adalah suaminya, Bu, tetapi tidak mengakui kesyirikannya. Lalu Asiyah mau-mau saja taat kepada suaminya, diikat dan tidur di atas padang pasir tandus yang panas. Lalu kemudian diangkatin Asiyah batu yang sangat besar yang akan menimpa dada Asiyah. Lalu apa yang Asiyah katakan? Rabbi bni baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di dalam surga. Asiyah berdoa seperti itu, Bu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rumah Asiyah di dalam surga. Lalu dia tersenyum, begitu batu menimpanya, terpisahlah jasad Asiyah dengan ruhnya. Bu, suami kita bukan Fir'aun kan, Bu? Bukan kan, Bu, ya? Suami kita tidak sekejam Fir'aun, tidak sezalim Fir'aun. Maka mengapa kita tidak taat, Bu? Mengapa kita tidak menghargai suami kita, Bu?
Asyah dengan segala pengorbanannya menjadi seorang wanita yang solehah, bertahan dalam kezaliman. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita sama-sama mendoakan suami kita, Bu. Doanya yang ikhlas, yang tulus. Jangan bilang, ya Allah, perbanyak harta suamiku agar aku enak kesana kemari, berbelanja kesana kemari. Enggak tulus. Kita doakan suami kita, Bu. Ya Allah, limpahkan rezekinya, sehatkan dia, ya Allah. Ya Bu ya. Angkat derajatnya, muliakan suami hamba, ya Allah. Kita kan tak mau, Bu, ada orang yang menghina suami kita sejelek apapun dia. Ada, Bu? Tak mau kita. Coba suami kita pengangguran misalnya, terus ada orang yang bilang, pengangguran. Suka tak, Bu, kita? Yang kita mau pukul siapa? Orang yang ngomong, bukan suami kita. Maka jika kita mau suami kita dimuliakan, minta sama Allah, ya Allah, jaga suami hamba, ya Allah. Mohon maaf Ibu, zaman sekarang ini kan banyak terjadi perselingkuhan, Bu ya. Karena apa, Bu? Karena adanya HP ini. Maka supaya ibu tidak takut dan tidak khawatir, tidak selalu menjaga HP suami, yang ibu lakukan adalah, ya Allah, jaga hati suami hamba. Jaga pandangan suami hamba dari perempuan yang lain, ya Allah. Selesai, Bu. Selesai. Kita tidak perlu misalnya HP lah, terus kita cari HP-nya. Hampir-hampir kita tidak mau melihat suami kita memegang HP-nya sendiri. Karena apa, Bu? Mau ngecek WA. Nggak perlu seperti itu. Yang kita lakukan adalah, ya Allah, jaga suami hamba, jaga hatinya, jaga pandangannya, dan tambahkan cintanya pada hamba, ya Allah. Walaupun ibu udah tua, jangan bilang wah tua itu. Tidak. Orang tua semakin gila. Ya enggak, Bu? Kan ada lagunya. Ada enggak, Bu? Ada. Kan ada yang bilang tua-tua keladi itu tua-tua semakin jadi. Iya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita meraih surga, Bu, yang mudah agar kita tidak terpeleset di Shirathul Mustaqim? Rasulullah katakan, "Idza shallatil mar'atu khamsan." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu, Bu. Dia tidak puasa sunnah Senin Kamis. Dia tidak puasa ayyamul bid, hanya kok puasa larinya ya. Dia tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dia tidak sholat lain, tidak sholat duha, tidak sholat suruh, tidak sholat apa lagi? Tasbih, ya. Tidak sholat tobat, cukup dia sholat 5 waktu, maka Allah akan janjikan dia masuk surga. Kemudian seorang wanita yang berpuasa pada bulan Ramadan, tidak puasa sunnah, Bu, tidak Senin Kamis, tidak ayyamul bid, maka dia berhak mendapatkan surga dari pintu mana saja yang dia suka. Yang ketiga, Bu, seorang wanita yang kata Allah di sini, wa hafizat farjaha. Kalau tadi itu idza shallatil mar'atu khamsan, kemudian wa shamat syahraha.
Sekarang wahafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram, Allah juga akan memberikan kebebasan untuk memilih surga dari pintu mana saja yang dia suka. Kemudian bagaimana kemudahan yang Allah kasih kita untuk mendapatkan surga, yang apabila wa ata'at zaujaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jadi kalau kamu taat kepada suamimu, juga termasuk cara mudah mendapatkan surga. Maka inilah yang paling utama, Bu, taat kepada suami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena kita diperintahkan untuk taat kepada suami, maka kita mesti ingat-ingat, Bu. Kita ini kan kadang-kadang perempuan ini ahli ngomel, Bu, ya. Ya enggak, Bu? Ya, kita jujur aja lah. Ya. Jadi kalau misalnya suami kita naruh handuk di atas kasur, tanda-tanda sudah, ya. Akan terjadi perang Badar. Ya enggak, Bu? Handuk. Perang Badarnya kan enggak pakai senjata, Bu, ya, tapi ini perempuan ini kasihan suaminya, ya, hanya naruh handuk di atas kasur, ya, ngomelnya 1,5 jam belum selesai. Memang kita ini luar biasa, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah merubah cara pandang kita terhadap apa saja yang suami kita lakukan, Bu. Misalnya besok-besok kalau suami kita naruh handuk basah di atas kasur, maka rubah cara pandang kita, Bu. Anggap itu adalah permadani terbang yang akan menghantarkan kita ke surga. Surganya gamak permadani kuning, ya. Naruh handuk yang suami kita taruh itu sangat menyebalkan ketika basah. Tapi ketika kita mampu diam dengan mengerjakannya, maka disitulah letak surga. Tapi kalau kita pindah sambil kita ngomel satu, lelah, Bu. Sambil kita lelah, gak ada nilai ibadahnya. Coba kalau kita tonton diri kita yang sambil marah ngambil handuk naruh tempatnya, gimana rupa kita, Bu, ya? Yang tadinya 6 koma menjadi 4 koma. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat tempat sengeri ini. Aku tidak pernah melihat tempat yang sangat menakutkan seperti ini. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Di situ banyak perempuan, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa banyak perempuan, Bu? Karena Rasulullah yang banyak ngomelnya, ya, Bu, ya. Karena perempuan yang banyak ngomelnya, makanya banyak perempuan dilihat oleh Rasulullah di neraka. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa perempuan-perempuan yang banyak? Maka Rasulullah mengatakan, karena dia kafir. Apakah perempuan-perempuan yang banyak di neraka itu dia kafir kepada Allah, ya Rasulullah? Tidak. Tetapi perempuan-perempuan yang banyak masuk di neraka itu adalah perempuan yang tidak pernah menganggap kebaikan suami.
suaminya bertahun-tahun hidup bersamanya. Kita misalnya 20 tahun, 14 tahun. Ketika kita kesel, kita langsung bilang, kamu tidak pernah membahagiakan saya, kamu hanya menyakiti saya, kamu tidak pernah memuliakan saya, kamu tidak pernah memperhatikan ibu saya. Tuh, kata Rasulullah, bukan orang kafir kepada Allah yang banyak masuk di dalam neraka, tetapi yang kafir, yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan melalui suaminya. Gimana Bu? Sudah jelas Bu? Jadi yang dikatakan kafir oleh Rasulullah bukan yang kafir kepada Allah, tetapi yang kufur nikmat kepada suami. Maka mulai hari ini Bu, sesalah apapun suami kita, jangan pernah bilang dek wah banget kesenangan. Jangan, istighfar. Segera kita beristighfar. Karena apa? Karena kita takut Allah cabut surga itu. Allah ambil surga itu dari kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai perempuan yang juga punya banyak pekerjaan ya. Sebagai pedagang, ada yang juga sebagai guru, ada yang barangkali juga sebagai pejabat, ada yang barangkali sebagai seksi sibuk ya. Perempuan ini banyak seksi-seksinya ya. Seksi sibuk, seksi ini, seksi itu, sehingga dia sering keluar dan tidak meminta izin kepada suaminya, maka dia termasuk perempuan yang khusus. Maka hati-hati Bu. Kalau ibu pergi ke sekolah, alangkah indahnya jika ibu pamitan, cium tangan suami. Kita tidak tahu Bu, siapa tahu itu pertemuan kita terindah dan terakhir. Ya enggak Bu? Karena betapa banyak Allah pisahkan hambanya dengan cara-cara yang tidak terduga, yang tidak mesti melalui sakit Bu ya. Tetapi dalam keadaan sehat, kalau Allah mau pisahkan kita, kita akan berpisah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya enggak Bu? Tapi kalau kesel kadang-kadang salaman enggak Bu kalau ke kantor? Salaman enggak Bu? Salaman Bu ya. Kalau saya salaman tapi enggak senyum seperti biasa ya. Salaman. Biasanya dicium keningnya, tapi kalau lagi marah gitu aja. Ya. Tapi insya Allah suami kita kalau dipegang tangannya itu insya Allah sudah ada keridhaan. Ya Bu ya? Ya. Ada yang sering dicium keningnya Bu, bilang sama suami, cium ini cium gitu ya. Karena itu penting Bu. Kemesraan dalam rumah tangga itu sangat penting. Jangan nanti misalnya udah sering dicium ini ya keningnya ya, nanti pas di gang lihat sana lihat sini tak pede. Bilang sama suami Bu, kaki sekali dulu ya, boleh itu, dan itu indah. Nah kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ibu-ibu sering keluar, jangan biasakan dirinya pergi begitu saja. Wajib minta izin. Dan kemana ibu pergi, ke sana izinnya Bu. Jangan bilang saya mau ke toilet, tapi ibu pergi shopping. Jangan bilang saya mau pergi ke sini, tapi ibu ngerep aja di rumah keluarganya, nggak boleh. Kalau ibu izinnya ke pasar, ibu dipastikan ada di pasar. Ibu
Minta izin ke kelewer katanya bunda kita. Belum lupa ya. Tapi ibu tidak ada di Kelewer, Bu. Ibu ada di Jogja. Di pasar Beringharjo. Nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh. Maka apa yang Allah katakan? Yang Allah katakan terhadap perempuan-perempuan yang sering tidak izin kepada suaminya, yang sering meninggalkan suaminya, yang sering nusus kepada suaminya, Allah katakan seperti ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna fahjuruhunna fil mawdaji' wadribuhunna. Apabila kamu, kata Allah, ya, apabila perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nususnya, hendaklah kamu pertama fa'izuhunna. Hendaklah kamu, maaf, ya betul, fa'izuhunna. Apabila kamu mengkhawatirkan perempuan-perempuan kamu nusus, fa'izuhunna. Misalnya nih, perempuan-perempuan kita sering keluar tanpa izin, sering tidak taat kepada suami, maka fa'izuhunna. Pertama langkah yang Allah kasih adalah menasehatinya. Yang kedua, wahjuruhunna fil mawdaji'. Boleh perempuan-perempuan yang sulit diatur oleh suaminya pisah ranjang. Gimana rasanya ini perempuan ini kalau terpisah ranjang? Kuat enggak 5 hari? Kuat enggak, Bu, pisah ranjang 5 hari? Kalau tidak kuat, jangan langgar aturan suami. Lalu kalau misalnya perempuan atau seorang istri selalu saja melanggar setelah pertama dinasihati, kedua diuji dengan pisah ranjang, maka fadribuhunna. Boleh dipukul, Bu. Maka misalnya kalau ibu mendapatkan cerita dari tetangga, dengan uang doang, ibu jangan langsung membela, Bu. Kenapa kamu dipukul? Jangan, Bu. Tapi kita bilang, oh mungkin, gitu ya, oh mungkin, supaya kita tidak cepat menyalahkan suami orang, ya. Lalu setelah dipukul, wala tabghu alaihinna sabila, dan jangan juga kamu mencari-cari kesalahannya, Bu. Kasih tahu Bapak ya, kalau dia sudah baik, jangan juga kita cari-cari kesalahan istri. Kemudian wadribuhunna fa in ata'nakum, apabila dia taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia istri kita itu sudah taat, kasih tahu Bapak ya, kalau istrimu sudah taat, jangan kamu cari-cari kesalahannya, Pak. Innallaha kana aliman kabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha besar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang gampang meniti siratul mustaqim dengan ketaatan kita kepada suami kita, Bu. Maka standarisasi daripada sukanya suami kepada kita tentu menjadi istri yang solehah. Bagaimana ciri khas istri solehah, Bu? Khairun nisa'i man tasyarraka idza absar. Jadi sebaik-baik perempuan itu, kata Rasulullah, apabila dia dilihat, dia menyenangkan suami. Wa idza, apa katanya ya, Masya Allah,
Khairun nisa'i man tasyaraka idza absyarta wa ta'atika idza amarta. Dan apabila kamu perintah oleh suamimu, hendaknya kamu taat. Ya. Wa ta'atika idza amarta wahfaz ghaibataka fi nafsika. Dan apabila suamimu tidak berada di rumah, maka hendaknya kamu mampu menjaga kehormatanmu dan menjaga harta suamimu. Itu standarisasi istri solehah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa, Bu, menjadi istri-istri yang kalau dilihat suami kita senyum, gitu ya. Ya enggak, Bu? Ya. Kalau misalnya istrinya pakai daster robek, kemudian baunya bau bawang, biasa itu, Bu, ya, ibu rumah tangga. Mungkin suami kita tidak seindah senyuman ketika kita tampil cantik di saat kedua. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mendapatkan surga itu harus dengan melalui rumah tangga saja, Bu? Barangkali ada yang belum menikah di sini? Ada? Ada yang belum menikah? Surga tidak hanya diraih melalui rumah tangga, Bu, tetapi kita memiliki miniatur perempuan solehah yang kita tiru keteladanannya, yang kita tiru ketaatannya, yaitu bagi teman-teman yang barangkali ada yang belum menikah, ikuti Maryam, Bu, dengan ketaatan dan kesolehannya yang mempertahankan harga dirinya, yang mempertahankan kehormatannya, tidak pernah tersentuh oleh siapapun, atas izin Allahnya saja Maryam dikaruniakan anak, yaitu Isa alaihissalam. Gak pernah disentuh, Bu. Kesucian Maryam itu diabadikan di dalam Al-Quran. Maka mestilah kita mengikutinya, Bu, ya. Kesuciannya. Zaman sekarang, Bu, kita mesti hati-hati. Cek selalu putri kita, cek selalu putra kita. Kalau tadinya saya tidak pernah berpikir bahwa, mohon maaf, gay itu hanya ada di kota. Tapi ternyata menurut pengamatan Dokter Inung namanya, ya, di YouTube kan ada namanya Dokter Inung. Beliau dokter muslimah mengatakan bahwa di Lombok ini sudah ribuan loh yang gay. Gay itu apa, Bu? Kembali ke zaman Nabi Lut, laki suka sama laki. Kenapa itu banyak, Bu? Karena katanya menggauli laki sama laki lebih nikmat, karena lebih keset. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak putra, jangan terlalu percaya bahwa dia baik-baik saja. Caranya rangkul, dekati, selalu dikontrol, selalu ditanya, dan jangan lupa selalu doakan. Kemudian yang perempuan, kalau di sini saya tidak tahu, tetapi kalau di luar kota sana, kalau mau menikah harus cek keperawanan. Karena dipastikan anak zaman sekarang keperawanannya perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan Ibu tidak terjadi kepada anak-anak kita. Maka kalau kita ingin putra putri kita menjadi putra yang soleh, putri yang solehah, kita dulu, Bu, jadi ibu yang solehah. Kasih tahu Bapak, Pak, jadi yang soleh dong. Kalau suami kita masih saja sholat di rumah, maka dia adalah laki-laki solehah. Kasih tahu, Bu, ayo ke masjid.
supaya anak kita nanti tahu kewajiban sholatnya di mana. Ya Bu ya. Yang terpenting adalah doa kita. Doa kita, ya Allah jaga anak hamba, ya Allah pelihara anak hamba, ya Allah. Karena hamba tidak selalu dapat memantaunya. Makanya Bu, kan kita anak-anak kita nih ada yang jauh, ada yang mondok di sana ya. Ya Allah muliakan, ya Allah jaga, ya Allah. Andaikan kita terlambat ngirimin uang belanja, insya Allah dia dipastikan baik-baik saja. Insya Allah ya, karena penjagaan kita tidak sama dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita hari ini katanya bidadari cemburu, ya. Bidadari surga cemburu kepada kita, kok tidak ada tuh kaitannya? Ada Bu. Bidadari surga itu cemburu kepada wanita-wanita solehah yang menyakiti suaminya. Marah bidadari surga Bu. Maka bidadari surga mengatakan, siapa perempuan-perempuan yang tidak taat kepada suaminya, maka tunggu laknat Allah. Ingat kata bidadari surga, suamimu adalah teman sementara bagimu. Di situ letak kecemburuan bidadari Bu. Karena dia sementara bersama kita, sisanya akan bersama siapa Bu? Bersama bidadari di surga. Kita juga akan bersama bidadari di surga. Makanya kehidupan kita yang sementara bersama suami kita mesti kita jaga dengan penuh amanah. Mudah-mudahan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan hari ini bermanfaat buat Tiang sendiri, juga bermanfaat buat kita semua. Maka mari ibu-ibu kita bersama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari api nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirni minan nar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti Ibu ketika kita pulang terus kita berselawat, terus kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.